Halo, selamat pagi anak-anak ibu semua. Bertemu lagi dengan ibu di dalam pelajaran sejarah Indonesia. Ya, adapun materi kita pada pagi hari ini yaitu bab 2 mengenai strategi perlawanan bangsa Indonesia untuk menghadapi penjajahan hingga abad ke-20. Ya, anak-anak kami bisa memperhatikan bukunya halaman 75. Ya, yang pertama kita akan membahas tentang Aceh versus Portugis dan VOC. Ya, di sini anak-anak kami bisa mengamati siapa tokoh dan kapan tahun peristiwa tersebut, apa latar belakang terjadinya peristiwa tersebut, dan bagaimana jalan peristiwa tersebut dan bagaimana akhir dari peristiwa tersebut. Ya, yang pertama, ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511 membawa hikmah bagi Aceh. Kenapa? Karena di sini pusat perdagangan Aceh semakin ramai. Ya, di sini selain pusat perdagangan Aceh semakin ramai, Aceh juga berkembang menjadi bandar pusat perdagangan. Sehingga Aceh memiliki kekuatan ekonomi dan politik di kawasan pantai Sumatera bagian barat dan kawasan pantai Sumatera bagian timur. Ya, dari keberhasilan Aceh tersebut menyebabkan Aceh semakin disegani oleh pedagang-pedagang asing seperti Prancis, Inggris, dan Belanda. Ya, perkembangan Aceh yang semakin pesat di sini dipandang oleh Portugis sebagai ancaman. Kenapa? Karena Portugis tidak bisa leluasa untuk menguasai Aceh tersebut. Akhirnya, pada tahun 1523, Portugis melancarkan serangan ke Aceh. Ya, di sini nampak ya anak ya, beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Portugis untuk menguasai Aceh. Namun, serangan tersebut mengalami kegagalan. Ya, bagaimana cara yang dilakukan oleh Portugis untuk menguasai Aceh tersebut? Ya, di sini tampak bahwa kapal-kapal Portugis selalu mengganggu kapal-kapal dagang Aceh. Ya, dari cerita tersebut nampak bahwa Portugis ingin menguasai wilayah Aceh karena di sini Aceh merupakan pusat perdagangan yang memiliki kekuatan ekonomi yang kuat. Dari hal yang dilakukan oleh Portugis terhadap Aceh, maka kembali di sini Aceh melakukan perlawanan kepada Portugis dengan mempersiapkan yang pertama, melengkapi kapal-kapal dagang Aceh dengan persenjataan, meriam, dan prajurit. Yang kedua, mendatangkan bantuan persenjataan, sejumlah tentara, dan beberapa ahli dari Turki pada tahun 1567. Dan yang ketiga, mendatangkan bantuan persenjataan dari Calicut dan Jepara. Ya, di sini akhirnya Aceh kembali menyerang Portugis. Ya, namun apa yang dilakukan oleh Portugis? Ya, Portugis bertahan mati-matian di benteng Formosa. Ya, nampak ya anak ya? Aceh melakukan penyerangan terhadap Portugis dan Portugis melakukan penahanan ataupun bertahan di benteng Formosa. Dan akhirnya serangan Aceh terhadap Portugis berhasil digagalkan. Berarti di sini Portugis berhasil menggagalkan serangan Aceh. Dan pada tahun 1569, Portugis kembali menyerang. Namun sama dengan Aceh, Portugis di sini dapat
dikalahkan oleh Aceh. Yang pertama tadi, Aceh menyerang dan Portugis kembali menyerang. Namun akhirnya Portugis belum bisa diusir. Yang kedua, Portugis menyerang dan akhirnya Portugis dikalahkan oleh Aceh. Ya, di sini nampak bahwa pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, semangat juang untuk mempertahankan negara khususnya di Aceh semakin kuat. Setelah Portugis berhasil dikalahkan oleh Aceh, maka di sini kembali Sultan Iskandar Muda menolak kehadiran POC. Ya, apa yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda untuk menolak kehadiran POC? Di sini angkatan laut yang diperkuat dengan kapal-kapal besar yang mengangkut 600 sampai dengan 800 prajurit dan dilengkapi dengan kuda dari Persia, dan Aceh juga menyiapkan pasukan gajah. Inilah hal yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda untuk menolak kehadiran POC. Dan yang lainnya yaitu banyaknya para pengawas pelabuhan yang dibuat oleh Sultan Iskandar Muda yang berasal dari panglima perang. Dan pada tahun 1629, Iskandar Muda melancarkan serangannya ke Melaka. Di sini terjadi serangan antara Aceh dan Portugis. Namun, kembali lagi, Aceh tidak berhasil mengusir Portugis. Portugis tetap bertahan di Aceh. Dan akhirnya pada tahun 1641, Portugis diusir dari Malaka oleh POC. Oke, di sini nampak ya, Nak ya. Mau ulangi sekilas ke belakang. Yang pertama, perhatikan, Aceh akhirnya melancarkan serangan terhadap Portugis di Malaka. Dan Portugis harus bertahan mati-matian di benteng Formosa. Serangan Aceh dapat digagalkan. Oke, yang kedua, pada tahun 1569, Portugis kembali menyerang. Tetapi Portugis dapat dikalahkan oleh Aceh. Yang ketiga, di sini terjadi serangan antara Aceh dan Portugis. Namun Aceh tidak berhasil mengusir Portugis. Berarti di sini nampak bahwa pertama tadi serangan yang dilakukan oleh Portugis terhadap Aceh, Aceh bisa mengalahkan. Akhirnya di sini dilakukan lagi serangan, Aceh bisa mengalahkan, namun belum berhasil mengusir Portugis. Jadi Portugis diusir dari Malaka oleh POC pada tahun 1641. Oke, jadi makanya tadi Nak ya, nampak judul kita tadi yaitu Aceh versus Portugis dan POC. Diulangi sekali lagi, Portugis diusir dari Malaka oleh POC pada tahun 1641. Ya, inilah gambar dari Sultan Iskandar Muda. Oke. Setelah selesai di perlawanan Aceh versus Portugis dan POC, sekarang masuk kita ke perlawanan yang kedua, yaitu perlawanan rakyat Maluku angkat senjata. Apa faktor penyebab dari perlawanan tersebut? Di sini faktor penyebabnya yaitu upaya monopoli perdagangan yang dilakukan Portugis pada tahun 1521. Kembali lagi negara Portugis. Portugis mencampuri urusan dalam negeri kerajaan Ternate. Dan di sini muncul atau masuk lagi negara yang baru, yaitu negara Spanyol. Negara Spanyol juga menduduki Maluku dengan memusatkan kedudukannya di Tidore. Berarti Portugis mencampuri kekuasaan kerajaan Ternate, Spanyol menduduki
Maluku dengan memusatkan kedudukannya di Tidore. Ya, di sini tampak Spanyol dan Portugis bersaing untuk mendapatkan wilayah Maluku, karena seperti yang pelajaran kita bab pertama, Maluku adalah wilayah yang memiliki sumber daya alam rempah-rempah yang dicari oleh bangsa Eropa. Di sini Spanyol dan Portugis memanfaatkan kelemahan kaum pribumi dan terjadilah perpecahan di lingkungan istana. Apa yang dilakukan oleh Spanyol dan Portugis dengan melakukan perpecahan ataupun menerapkan sistem divide et impera, mengadu domba ataupun memecah belah. Ya, pada tahun 1529 terjadi perang antara Tidore melawan Portugis. Perhatikan ya nak ya. Terjadi perang antara Tidore melawan Portugis. Ya, apa penyebab perang tersebut? Kalau perang pasti ada penyebabnya ya. Di sini kapal-kapal Portugis menembaki junjung dari Belanda yang akan membeli cengkih ke Tidore. Apa yang dilakukan oleh rakyat Tidore terhadap hal ataupun peristiwa penembakan kapal yang dilakukan oleh Portugis tersebut? Rakyat Tidore akhirnya angkat senjata. Di sini terjadi perang antara Tidore melawan Portugis. Namun, seperti yang Ibu bilang dari awal tadi, Portugis mendapat dukungan dari Ternate. Akhirnya Portugis menang. Ya, dari kemenangan yang dimiliki oleh Portugis, tampak di sini Portugis semakin sombong dan bersifat semena-mena. Oke, dari kesombongan yang dimiliki oleh Portugis tersebut, karena bisa menguasai wilayah Maluku, salah satu sebabnya yaitu Ternate berpihak kepada Portugis. Maka di sini dikeluarkanlah suatu perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Saragossa pada tahun 1525. Adapun isi perjanjian Saragossa tersebut, yang pertama, Portugis tetap berkuasa di Maluku. Yang kedua, Spanyol berkuasa di Filipina. Itulah isi dari perjanjian Saragossa yang dibuat antara Portugis dan Spanyol. Dari perjanjian tersebut, di sini kedudukan Portugis semakin kuat karena Portugis tetap berkuasa di Maluku. Jadi pada tahun 1565 muncullah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Khairun. Beserta rakyat dari Papua sampai Jawa. Akhirnya di sini dari hal yang dilakukan oleh Portugis terhadap rakyat Maluku, muncul perlawanan yang dipimpin oleh Sultan Khairun. Maka disebut juga dengan rakyat Papua beserta Sultan Khairun angkat senjata. Untuk melawan Sultan Khairun, Portugis akhirnya kewalahan dan Portugis menawarkan perundingan kepada Sultan Khairun. Apa isi dari perundingan tersebut? Yaitu perundingan dengan pertimbangan kemanusiaan. Jadi Sultan Khairun akhirnya datang ke benteng Sao Paulo pada tahun 1570 untuk melakukan perundingan tersebut. Rupanya Portugis bukan melakukan perundingan, namun Portugis menangkap Sultan Khairun dan akhirnya dibunuh. Ya, sepertinya inilah tipu muslihat yang dilakukan oleh Portugis terhadap Sultan Khairun. Dan akhirnya melanjutkan perjuangan dari Sultan Khairun, anak dari Sultan Khairun bernama Sultan Ba'abullah ataupun putra dari Sultan Khairun. Akhirnya meneruskan perlawanan yang dilakukan oleh ayahnya untuk mengusir Portugis, dan Portugis dapat diusir dari Maluku dan Portugis melarikan diri ke Ambon. Ya, nampak di sini anak ya.
Yang pertama yaitu perlawanan yang dipimpin oleh Sultan Kairun, namun Portugis melakukan tipu muslihat. Sultan Kairun ditangkap dan dibunuh. Akhirnya yang meneruskan perlawanan tersebut yaitu Sultan Ba'abula. Dan Sultan Ba'abula berhasil mengusir Portugis dari Maluku. Ya. Pada tahun 1605 Portugis akhirnya diusir lagi dari Ambon dan kemudian Portugis menetap di Timor Timur. Muncul Pangeran Nuku memimpin perlawanan rakyat untuk melawan Kompeni Belanda atau disebut dengan tentara VOC. Apa yang dilakukan oleh Pangeran Nuku tersebut? Pangeran Nuku beserta rakyat yang ada di Papua bersatu melawan POC ataupun tentara POC. Belanda kewalahan dan tidak mampu membendung semangat pasukan Sultan Nuku tersebut. Akhirnya Sultan Nuku berhasil mengembangkan pemerintahannya yang berdaulat dan melepaskan diri dari dominasi Belanda di Tidore pada tahun 1805 ya. Nampaklah di sini bagaimana semangat juang para pahlawan lokal kita yang akhirnya mempertahankan wilayah Aceh dan Maluku dari serangan Portugis, Spanyol, dan Belanda. Ya, Sultan Ba'abula dan Sultan Nuku. Ya, inilah penjelasan singkat tentang materi kita pada pagi hari ini, yaitu bagaimana semangat juang para pahlawan kita untuk mengusir penjajah dari negara kita ya. Ibu berharap anak-anak kami bisa paham dan mengerti dari materi yang Ibu tayangkan dan memiliki semangat juang untuk belajar dan meneruskan cita-cita pahlawan kita. Salah satunya yaitu dengan giat belajar dan mencapai cita-cita untuk membanggakan orang tua dan bangsa negara ya. Apabila ada materi yang tidak mengerti, silahkan pertanyakan kepada Ibu secara langsung ya. Ibu berharap dari materi tersebut anak-anak kami semakin paham dan mengerti dari penjelasan mengenai perlawanan sekitar abad ke-20 ya. Sekian penjelasan dari Ibu dan terima kasih.